Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Risma Nusa Fitri. Kali ini kita akan membahas tentang filter aktif dengan menggunakan penguat operasional atau low pass filter. Tujuannya yaitu untuk membuat pot frekuensi respon dari filter aktif, melakukan perubahan nilai komponen yang dapat mempengaruhi frekuensi kerja filter dan menentukan frekuensi cut off dari low pass filter. Langsung aja kita ke job sheet yang udah dikerjain. Alat dan bahannya yaitu ada IC741, resistor 6,8 k ohm, kapasitor 0,047 mikrofarad, CRO, generator fungsi, multimeter analog dan digital, jalur daya kurang lebih 15 volt. Ya, selanjutnya yaitu langkah percobaannya, kita membuat rangkaian seperti ini. Rangkaian low pass filter. Untuk rangkaiannya seperti ini, teman-teman, aku bukain. Rangkaiannya nanti akan seperti ini, nanti diubah-ubah signal generatornya. Untuk langkah yang nomor 6 yaitu menghitung frekuensi cut off filter pada rangkaian. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan rumus yang sudah tertera di job sheet yaitu frekuensi cut off yaitu 1/2pi kali R kali C. Nah, ini R ini di sini kita tafsirkan sebagai R1 sama dengan R2 sama dengan R, dan C di sini kita artikan sebagai C1 sama dengan C2 sama dengan C. Jadi besarnya antara R1, R2 dan R itu sama, C1, C2 itu dikatakan C karena besarannya juga sama. Dan diperoleh hasil seperti ini. Frekuensi cut off-nya yaitu 498,23 Hz. Nah, untuk langkah percobaan 7 yaitu penguatan filter. Penguatan filter dapat dihitung dari konfigurasi tak membalik dari penguat operasional. Besarnya adalah AV sama dengan 1 plus R4 dibagi R3. Hitunglah terlebih dahulu penguatan dari filter tersebut. Nah, di rangkaian yang ini yang teman-teman bisa lihat, teman-teman ini bisa lihat bahwa R3-nya itu 47 k ohm dan R4-nya 27 k ohm. Serta untuk C1 dan serta untuk rumusnya seperti ini. Jadi langsung aja dimasukin angka-angkanya dan dihasilkan penguat tegangan dari filter tersebut adalah 1,5745 kali, sekitar 1 kalau dibulatkan sekitar 1,6 kali. Nah, selanjutnya yaitu langkah percobaan 8. Kita akan membuat rangkaian tersebut dan memberikan masukan gelombang sinus dengan frekuensi 50 Hz dan amplitudenya 2 VPP. Kita langsung masukin. Di sini kita run dulu. Teman-teman bisa lihat di sini di signal generatornya untuk frekuensi 50 Hz dan amplitudenya 2 VPP. Dihasilkan gelombang seperti ini, teman-teman bisa lihat gelombangnya ini antara input sama outputnya ini lebih tinggi outputnya ya. Nah, ini kalau kita ukur di langkah percobaan nomor 9 ini, kita akan mencari tegangan keluaran dan mencatat hasilnya. Jadi kita ukur sekaligus tegangan keluarannya atau V outputnya dan mencatat hasilnya. Kemudian kita menentukan penguatan atau peredaman rangkaian dan catatlah tentukan penguatan dalam dB. Jadi ketika kita ukur, ini kita ukur puncak-puncaknya dulu, terus habis itu kita ukur peak to peak-nya. Jadi seperti ini. Kan ini kita ukur dulu tingginya berapa. Ini, dan untuk yang ini adalah tingginya adalah ini. Dan kemudian kita ukur VPP-nya. VPP untuk yang ini kita ukur ya teman-teman. VPP untuk outputnya. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk V output PP-nya nanti akan dihasilkan 3,1 dan V input PP-nya yaitu 2 volt. Nah, untuk menentukan penguatan rangkaian, temukan hasil dari V output-nya yaitu 1,55 volt, dan untuk V output peak to peak-nya yaitu dua kali lipat dari
V output-nya gitu. Jadinya hasilnya adalah 3,1 karena 1,55 dikali 2. Atau kalau teman-teman mau ngukur, pengen ngukur, itu diukur dari, lembah menuju puncaknya. Jadi itu peak to peak gitu. Lembah menuju puncak. Jadi nanti ketahuan hasilnya yaitu 3,1. Ini di sini aku udah sertain sekalian buat teman-teman. Terus untuk V input peak to peak-nya di sini V puncaknya yaitu 1 volt sehingga V input peak to peak-nya yaitu 2 volt. Nah, untuk menentukan penguatan rangkaian rumusnya seperti ini, sehingga dihasilkan penguatan rangkaian dalam AV yaitu 1,55 kali. Sedangkan penguatan dalam dB yaitu hasilnya adalah 3,8 dB. Langkah percobaan 10 yaitu mengulangi, percobaan 7 dan 8. Jadi kita masukkan frekuensinya di signal generator ini nanti kita ubah-ubah teman-teman, kita ubah-ubah seperti ini. Nanti sesuai job sheet yang ada. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi di sini aku udah ngelakuin pengukuran dan aku akan perlihatkan hasil gelombangnya kepada teman-teman. Untuk hasil pengukurannya seperti ini, teman-teman bisa lihat di dalam tabel. Oke, seperti ini untuk hasil pengukurannya. Nanti bisa teman-teman stop ya kalau misalnya pengen lihat lebih jelas gitu. Nah, untuk frekuensi 100 Hz perhitungannya untuk tabelnya seperti ini, 100 Hz, 100 Hz dan amplitudenya 2, dihasilkan V output peak to peak-nya 3,1 dan V input-nya 2 volt sehingga, hasilnya seperti ini. Untuk mencari penguatannya dihasilkan 1,55 dan, penguatan dalam dB-nya itu 3,8. Untuk frekuensi 150 Hz diperoleh gelombang seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri di sini hasilnya, ini 150 Hz dan ininya 2 VPP ya. Hasilnya seperti ini teman-teman, untuk penguatan tegangannya yaitu 1,55 kali dan penguatan dalam dB-nya yaitu 3,8 dB. Untuk frekuensi 200 Hz gelombangnya akan adalah seperti ini. Jadi gelombangnya itu, berubah-ubah terus gitu, tergantung frekuensi yang dimasukkan. Seperti ini untuk frekuensi 200 Hz diperoleh AV, atau penguatan AV itu sebesar 1,55 dan, AV dalam dB yaitu 3,8. Pada saat frekuensi 250 Hz seperti ini, diperoleh gelombang seperti ini teman-teman. Nah, untuk VPP V output peak to peak-nya 3 volt dan V input peak to peak yaitu 2 volt. Nah, sebenarnya, untuk peak to peak itu dapat dicari dengan cara mengkalikan V output dikali 2. Jadi ketika ini misalnya kan V output-nya 1,5 ya yang warna biru ini yang aku lingkari, itu tinggal dikali 2 aja itu udah dapat hasil V output peak to peak gitu. Nah, selanjutnya yaitu penguatan dalam dB-nya itu 3,521 dB. Nah, untuk frekuensi 300 Hz diperoleh gelombang seperti ini dan hasilnya V output peak to peak-nya 2,9 dan V input peak to peak 2 volt. Untuk penguatan tegangannya yaitu 1,45 kali dan penguatan tegangan dalam dB yaitu 3,227 dB. Untuk frekuensi 350 Hz diperoleh gelombang seperti ini. Jadi hasilnya teman-teman bisa lihat di layar. Untuk V output peak to peak-nya 2,8, V input peak to peak 2 volt. Sehingga diperoleh penguatan tegangan yaitu 1,4 kali dan penguatan tegangan dalam dB yaitu 2,922 kali. Untuk frekuensi 4 Hz diperoleh gelombang seperti ini. Hasil pengukurannya seperti ini, V output peak to peak 2,6 volt dan V input peak to peak 2 volt. Sehingga diperoleh penguatan tegangan 1,3 kali dan untuk, penguatan tegangan dalam dB yaitu 2,278 dB. Untuk frekuensi 450 Hz ini, 450 Hz diperoleh gelombang seperti ini. Jadi gelombangnya semakin besar frekuensinya, maka gelombang yang dihasilkan itu akan semakin kecil gitu. Jadi hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Untuk V output 2,4, V input-nya 2 volt. Untuk penguatannya yaitu 1,2 kali, penguatan dalam dB yaitu 1,583 dB. Dalam frekuensi 500 Hz diperoleh gelombang seperti ini. Ketika kita ukur menghasilkan V
V output peak to peak 2,16 volt dan V input peak to peak 2 volt. Sehingga diperoleh penguatannya yaitu 1,08 kali dan penguatan dalam dB yaitu 0,668 kali. Pada saat 1 kilohertz diperoleh penguat tegangan V output PP-nya yaitu 740 milivolt dan V input PP 2 volt. Dan diketahui juga bahwa AV hasilnya adalah 0,37 kali dan AV dalam dB itu min 8,635 dB. Ketika frekuensi 1,5 kHz diperoleh gelombang seperti ini, gelombangnya semakin mengecil, hasilnya adalah V output peak to peak-nya 340 milivolt dan ketika V output PP-nya sekian, maka penguatannya itu sebesar 0,17 kali. Dan untuk penguatan dalam dB-nya itu min 15,32 dB. Untuk frekuensi 2 kHz diperoleh hasil untuk V gelombang seperti ini dan V output-nya 180 milivolt. Sehingga diperoleh penguatannya yaitu 0,09 kali dan penguatan AV dalam dB yaitu min 20,91 dB. Pada saat 2,5 kHz frekuensinya diperoleh gelombang seperti ini, gelombangnya semakin mengecil, gelombang output-nya yang warna biru. Terus kita peroleh V output PP di sini cuma 120 milivolt. Penguatannya yaitu sebesar 0,06 kali dan penguatan dalam dB-nya itu min 24,437 dB. Pada saat frekuensi 3 kHz diperoleh seperti ini, hasilnya seperti yang tertera di dalam tabel. Untuk perhitungannya sama semua ya teman-teman. Langsung aja kita skip untuk perhitungan yang ini karena perhitungannya sejujurnya itu sama teman-teman. Nanti aku bakal tunjukin tabelnya lagi. Seperti ini. Nah lanjut langkah percobaan ke-11 nih. Dengan menggunakan data yang dicatat pada tabel, buatlah plot respon frekuensi dari rangkaian filter. Jadi di sini aku bandingkan antara frekuensi dan gain dalam dB-nya. Dan diperoleh plot frekuensi seperti ini. Kemudian langkah percobaan 12, membandingkan penguatan hasil pengukuran dengan hasil perhitungan. Ini yang aku cari yaitu penguatan frekuensinya yaitu sebesar 1,55 kali pada pengukuran dan pada perhitungan diperoleh 1,56 kali. Ini adalah perhitungannya, 1,56 kali. Langkah percobaan selanjutnya yaitu membandingkan juga cut off hasil pengukuran dan perhitungan. Untuk frekuensi cut off perhitungan adalah 498,23 Hz. Sedangkan hasil pengukuran didapat frekuensi cut off yaitu 500 Hz. Tugasnya adalah merancang low pass filter aktif orde 2. Nah, jadi yang aku bikin itu seperti ini teman-teman. Dan untuk hasil percobaannya adalah seperti berikut ini. Dengan frekuensi 600 Hz dan 600 Hz dan amplitudenya 2 VPP. Di sini diperoleh R1, R2 ini kita samakan karena sesuai rumus yang tadi ya, R1 sama dengan R2 sama dengan R, C1 sama dengan C2 sama dengan C. Jadi untuk R3 dan R4-nya ini bebas gitu ya. Nah, untuk hasil perhitungannya yaitu seperti ini dan diperoleh frekuensi cut off-nya adalah 600,889 Hz. Untuk pertanyaan, mengacu pada gambar rangkaian percobaan, jika cut off frekuensi diubah menjadi 1500 Hz, maka berapa nilai R1 dan R2? Nah, untuk kita lakukan perhitungannya, maka diperoleh nilai R1 dan R2 adalah 2298,66 ohm. Nomor 2 yaitu agar memenuhi persyaratan polinomial Butterworth, penguatan dari penguat harus 2,23 kali. Jadi AV-nya 2,23. Untuk memenuhi persyaratan ini maka R4 harus diganti. Berapa nilai R4 seharusnya? Jadi kita masukkan dulu untuk AV-nya, lalu rumusnya seperti ini. Dan diperoleh R4-nya yaitu 57,81 K ohm. Nomor 3 yaitu penguatan mendatar dari filter perlu 10 kali dari sinyal masukan. Jadi penguatannya itu sebesar 10. Nah, ketika udah dimasukin seperti ini, maka diperoleh RF-nya itu 20 K ohm
R inputnya yaitu 4,46 k ohm dan penguatan yaitu negatif 4,484. Sehingga R5 diperoleh yaitu sebesar 3.646 ohm. RL-nya ini kita karena R beban yaitu kita masukkan secara acak boleh 1K, 10K juga boleh. C3 juga seperti itu. Oke, untuk gambar rangkaiannya adalah seperti ini. Ini keterangannya ya teman-teman. R1 sampai C3 seperti ini. Untuk hasil percobaannya diperoleh gelombang seperti ini. Jadi gelombangnya seperti ini. Diperoleh V output-nya yaitu 760 milivolt dan V input-nya 1 volt. Hitunglah penguatan baru dalam dB. Jadi penguatan barunya yaitu menggunakan yang data rangkaian I tadi diperoleh min 9,99932 kali. Dalam dB hasilnya itu 19.999 dB. Oke, teman-teman terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.